Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan episode monolog Al-Quran memasuki ayat keempat surat Al-Baqarah. Setelah sebelumnya kita membahas di ayat 3 surat Al-Baqarah tentang pintu gerbang memasuki ketakwaan adalah mengimani kegaiban. Dengan mengimani kegaiban maka kita akan merendahkan diri, merendahkan ego kita, menyadari bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa. Setelah kita belajar banyak ya, lalu kita berusaha terkoneksi dengan yang maha tahu melalui sholat. Kemudian kita juga menginfakkan rezeki dengan mudah karena kita menyadari bahwa rezeki itu bagian dari kegoiban. Kemudian apa ya tahapan selanjutnya yang harus kita penuhi untuk meraih ketakwaan? Setelah sebelumnya kita memahami ayat ketiga surat Al-Baqarah. Maka kita akan memasuki ayat keempat surat Al-Baqarah yang isinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Apa yang kemudian kita harus lakukan? Tahapan selanjutnya adalah mengimani dengan apa yang diturunkan kepadamu. Siapamu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang sebelummu. Siapa? Nabi-nabi dan Rasul sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya, setelah kita merasa bahwa kita tuh tidak tahu apa-apa, yang kita nanti adalah berita dari Tuhan itu sendiri melalui para nabi dan rasulnya. Kita mengimani apa yang Allah turunkan kepada mereka. Kalau kita selama ini selalu berdebat siapa sih yang harus kita percaya? Muhammad SAW kah? Isa alaihissalam kah? Atau Musa? Lalu kita meributkan agama siapa yang paling benar? Ayat 4 surat Al-Baqarah ini menyatakan bahwa imani semuanya. Jangan meributkan dulu, terima dulu bahwa mereka adalah para pembawa panji kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ribut dulu. Setelah kalau kita benar-benar mengimani ayat ini, kita menerima ayat ini, maka ya udah. Kita belajar semua kitab suci. Semua yang dikatakan langsung dari Allah. Dan sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda. Masing-masing memiliki perbedaan yang sedikit saja. Tapi bahwa sebagiannya sudah dimodifikasi, itu kata siapa? Kata Allah sendiri ya. Nah, jadi kita akan terus mempelajari mana yang paling akurat. Dan seperti yang sudah kita pahami, mengapa kita mempelajari Al-Quran. Karena bukti-buktinya memang mengarah bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling akurat. Tapi Allah sendiri menyatakan bahwa jangan dulu meributkan hal itu. Cukup terima saja bahwa semua hal yang Allah turunkan melalui para nabinya itu adalah suatu fakta kebenaran, suatu berita yang benar tentang kehidupan. Itu dulu ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena sikap ini tentu adalah berkaitan dengan bagaimana kita menerima kebenaran. Kita sendiri yang benar-benar belajar tentang kehidupan tentu akan merasa bahwa di suatu titik kita tuh akan stuck. Kita ini gimana sih? Ini nggak ngerti. Ini kayak apa sih hidup tuh? Kenapa kok bisa gitu ya? Dan sebetulnya kalau kita memang bersikap yang kemarin gitu ya, tahapan pertama yaitu bil goibi, yu'minuna bil goibi, maka ketika kita mendengar kabar-kabar dari Allah, dari kitab suci, kita kok akan berusaha untuk memahami benar gak sih? Tapi karena kita sudah bisa memahami bahwa apa yang telah diproduksi manusia itu tidak sama dengan apa yang telah diproduksi Tuhan, makanya ketika Allah menyampaikan melalui ayat-ayatnya, kita tuh langsung kesadarannya meningkat gitu ya. Wah, ini cerita yang berbeda ini. Ini narasi yang tidak sama dari apa yang kita pahami dari manusia gitu kan. Dan itu membuat kita interest, membuat kita tertarik mempelajari lalu mengimani bahwa ya ini bisa jadi sebuah kebenaran. Efek dari mengimani apa yang Allah turunkan adalah kita yakin dengan akhirat.
Karena ayatnya begitu kan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang-orang yang sebetulnya indikatornya apa sih yang paling bisa dilihat dari orang-orang yang mengaku beriman? Dia yakin dengan akhirat. Yakin dengan akhirat yang sudah dibahas kan sebelumnya di ayat 4 surat Al-Fatihah. Ketika membahas bahwa dia adalah raja penguasa hari akhir atau hari pembalasan atau hari agama. Jadi sinkronisasi ya, maksudnya ayat Al-Fatihah surat Al-Baqarah itu sama-sama aja gitu membahas tentang akhirat. Cuma penekanannya berbeda. Lalu kita mempertanyakan, mengapa banyak orang sih yang nggak percaya sama akhirat? Mengapa banyak orang yang nggak peduli dengan akhirat? Mereka pikir bahwa hidup ini sekali saja di dunia dan selesai. Ada juga sih yang percaya reinkarnasi ya, tapi mereka nggak percaya dengan konsep akhirat. Reinkarnasi itu bedanya apa? Reinkarnasi itu bedanya adalah kita menjadi makhluk yang berbeda atau menjadi orang yang berbeda. Ini berarti ada multiple identity ya. Sedangkan kalau misalnya konsep Islam, dia identitasnya tetap satu. Orangnya tetap sama, soulnya tetap satu. Ya silakan dipikirkan mana yang paling cocok gitu. Karena keimanan itu bicara tentang kenyamanan. Kalau kita bicara bahwa konsep-konsep keagamaan itu menenangkan hati, membuat kita merasa kayaknya paling pas nih konsep dari Tuhan tuh yang ini. Itu memang bicara tentang keimanan. Keimanan itu kan rasa nyaman gitu. Jadi kita sebetulnya nggak perlu memaksakan diri karena keimanan itu berkaitan dengan rasa nyaman. Ada orang yang menganggap bahwa saya nggak apa-apa hilang, tidak berjejak, tidak perlu lagi kehidupan selanjutnya. Ada yang merasa diri kita nyaman gitu ya dengan konsep itu. Ada yang merasa nyaman, saya kayaknya seru kalau saya jadi kucing nanti di kehidupan selanjutnya. Tapi kalau kita benar-benar merasa bahwa diri kita ini berharga, bahwa jiwa kita ini berharga, maka kita sebetulnya paling pas kalau kita menerima konsep tentang kehidupan akhirat seperti yang Allah paparkan di dalam kitab suci. Bicara tentang jiwa, sebetulnya siapa sih manusia yang tidak ingin hidupnya itu abadi? Ya jelas tidak mau abadi. Kalau membayangkan keabadian itu, kita tetap menjadi manusia yang menua, yang gak bisa apa-apa, yang akhirnya jadi sakit, gak ada yang mau. Tapi kalau konsep keabadian itu sendiri, sebetulnya manusia tuh pengen tetap eksis, long lasting. Karena dia merasa bahwa jiwanya itu keren banget. Diri kita itu keren banget. Maka kalau orang tidak menganggap bahwa hidup itu grande, hidup itu keren, tidak bersikap alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan merasa bahwa hidup itu grande, hidup itu keren banget. Segala pujian, berarti kan pujian itu berarti keren gitu ya. Maka tidak akan mungkin dia merasa bahwa jiwa dia tuh pengennya terus ada. Orang-orang yang memahami tentang kehidupan, yang punya kesadaran diri yang baik, adalah orang-orang yang sangat memuja jiwa. Hanya orang punya konsep macam-macam tentang tentang spiritualisme ya, tentang jiwa. Bagaimana dia membersihkan jiwa, bagaimana dia menaikkan derajat jiwa gitu ya. Baik di konsep Buddhisme, Zen atau Hindu, Konghucu, apapun ya. Pada dasarnya kan intinya adalah membahas tentang spiritualisme, tentang jiwa. Nah, tinggal sekarang kita memahami mana nih yang konsep menurut kita paling pas tentang kejiwaan. Tapi intinya semua manusia sadar bahwa jiwa itu penting. Bahwa manusia itu cuma casingnya doang. Yang penting dari manusia itu adalah jiwanya. Nah ini kan sebetulnya semua manusia juga setuju. Makanya ada meditasi. Meditasi itu apa sih? Untuk memurnikan jiwa gitu ya. Agar tidak terdistraksi dengan nafsu-nafsu dunia gitu kan. Sama aja sebetulnya konsepnya ya. Karena semua orang yang benar-benar menyadari tentang kehidupan itu akan sadar sampai ke satu titik bahwa yang penting dari manusia itu adalah jiwanya. Nah, sebetulnya kalau ditanya apakah benar-benar manusia ingin hidupnya abadi?
Semua manusia pasti ingin. Yang jadi masalah, bisa nggak? Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang akhirat, akhirat itu menawarkan konsep bahwa manusia itu bakal abadi loh. Jiwa kita tuh tidak akan hilang. Kita tuh akan tercatat sebagai seorang person yang long lasting. Apa itu nggak menarik? Kalau kata saya sih menarik gitu ya. Karena bagi saya, eksistensi saya hilang, itu nggak menarik. Buat apa perjalanan kita mencari kehidupan, memahami hidup, menjalani kehidupan yang lumayan ini ya, banyak ujiannya. Kalau tidak ada ujungnya, kita lupakanlah soal apa ya, soal neraka surga gitu ya. Kita bicara tentang jiwa aja dulu, bahwa semakin kita memahami bahwa kehidupan itu grande dan banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, tapi kita tetap merasa bahwa jiwa ini sesuatu hal yang sangat berharga dan inginnya kita itu hidup selamanya. Makanya ketika orang menerima kebenaran dari versi Allah tentang akhirat, kita langsung ngerasa sebetulnya seru juga ya gitu, di luar tentang neraka dan surga ya. Makanya nanti kita bahas, jangan dulu meributkan soal neraka surga lah ya. Allah juga tidak bahas itu dulu gitu. Allah bahas itu tentang kekekalan jiwa, membahas tentang hari akhir, kehidupan yang lain setelah kehidupan dunia. Dan kita ikutin cara Allah memaparkan tentang kehidupan itu gitu. Dan ketika Allah menyatakan bahwa hal yang paling penting dari kehidupan itu adalah kekekalan jiwa, kita juga kayak nyaman-nyaman aja gitu ya dengan pemaparan itu. Dan kita juga jangan langsung, terus gimana neraka, terus gimana surga, belum sampai gitu ya. Dan kita nikmati saja gitu penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan tentang kehidupan itu, yang di ayat 4 ini membahas tentang orang-orang yang mengimani apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya akan meyakini akhirat. Udah berhenti di situ, tenang gitu ya. Bagaimana akhirat itu, seperti apa akhirat itu, dan lain-lain belum dibahas. Gak usah dibahas dulu. Jadi fokus kita adalah untuk bisa meyakinkan pada diri kita sendiri bahwa jiwa kita itu penting dan kita ingin kehidupan kita ini, eksistensi kita ini abadi. Nah, Allah menyatakan iya, nanti akan ada hari lain, akan ada hari akhirat. Karena kalau kita mikirin tentang hidup ini bumi aja udah berapa tahun sih umurnya? Kehidupan ini diprediksi udah miliaran tahun. Tapi manusia tuh usianya pendek banget. Kalau manusia tidak mendapatkan bocoran dari pencipta, dia ngerasa hidup itu apa sih? Bentar doang mati gitu ya. Apalagi yang hidupnya sebentar. Yang hidupnya lama aja merasa sebentar. Tapi kalau kita menganggap bahwa kehidupan ini adalah sebuah kekekalan, kalau kata saya itu menjadikan kita merasa bahwa, wah, berarti kita nggak cuma hidup di dunia ini aja ya, berarti ada sesuatu yang harus kita persiapkan untuk di kehidupan selanjutnya. Itu malah kata saya menarik. Coba ya dipikirkan, ditimbang-timbang, mana sih yang lebih menarik? Hidup sebentar, lalu hilang? Atau menjalani kehidupan lain dengan identitas yang berbeda? Atau menjadi manusia yang tetap sama di kehidupan akhirat kelak? Dan kalau misalnya mulai menyadari, wah konsep Tuhan ini menarik, nah itu yang disebut keimanan ya. Karena keimanan itu berkaitan dengan rasa nyaman dengan apa yang Allah paparkan, rasa nyaman dengan berita-berita yang disampaikan dalam kitab. Jadi kita nggak bisa mengimani itu tanpa merasa nyaman ya. Kita memaksakan diri, itu bukan nyaman gitu. Nyaman itu ya sadar dengan penuh kesadaran dan menerima. Itu yang dibahas di ayat 4 surat Al-Baqarah. Akan ada ayat 5 dari surat Al-Baqarah ya. Tapi karena ayat 5 itu akan membuat kita mereview ayat-ayat 1, 2, 3, 4 surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah,
Kita keep dulu ya ayat kelimanya, insya Allah dibahas di pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan di ayat 4 surat Al-Baqarah ini kita cukup sampai kepada suatu pemahaman bahwa akan ada kehidupan akhirat yang membuat kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak berhenti di sini dan jiwa kita ini akan kekal. Jika itu menarik, bakal lanjutkan, kita sama-sama lanjutkan insya Allah perjalanan memahami Al-Quran di ayat selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.